All right. Okay, so let's start the class, shall we? Okay. Okay. Oh yeah, I would like to remind you that the homework I have posted on the Facebook group. I hope everyone has downloaded. And if you have any Yeah, question about it, you have a further I have downloaded, inquiries, but I didn't do yeah, yet. don't worry. I haven't checked. You have one more weeks One to more week? one more Okay. week I think, because the due date will be 19, 19. 19 or 20. So you have one more week Okay. to accomplish the homework. And I hope you can send me through email because somehow the personal message will be a bit Yeah, troublesome. I So will. just send me through email, okay? And Okay. then today's topic kita akan coba masuk ke pertemuan keempat ini lebih kepada fokus menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Okay? It's more difficult than. Really? Well, that's my Yeah. most favorite actually. Wow. So you are karena great teacher, saya nggak bisa actually. menerjemahkan. Jujur saya bukan orang penerjemahan. Pernah saya bilang ya, saya nggak bukan orang yang menerjemahkan. Jadi saya sebenarnya lebih Tapi kalau bahasa Indonesia kan dia nggak ada grammar, nggak mengenal, maksudnya berbeda jauh dengan bahasa Inggris. Jadi Yeah, I know. Yeah, I think it's more difficult than translate English to Indonesian. Yeah, I think so. Tapi nggak tahu ya. Oke, kita coba nanti ya. Apakah saya suka atau gimana? Karena saya juga belum pernah. Yeah, I should practice more. Ya. Let's practice. Saya cek lagi ya. Saya pas saja sudah datang. Oke, siap. 6 cukup. Kita mulai. Kita mulai dengan slide pertama. Kita mulai ke slide kedua. So, sebelum kita masuk ke latihan translation, baik itu yang saya berikan artikelnya di sini, maupun yang kita juga akan bahas sedikit di buku. Di buku juga nanti silakan dibuka di modul 4 tentang ada translation bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. First, I would like to make you more more comprehension regarding the main difference between English language and Indonesian language. Jadi ini yang paling kalian harus tahu bahwa perbedaan mendasar dari bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu adalah ketiga ini. Ada satu lagi sih. Verb tense, iya. Ya. Karena di Indonesia nggak ada verb tense. Ada satu lagi sih. Coba saya lagi mencoba menggunakan annotation ini. Oh, it is working. Satu lagi tentang active and passive sentence, I think. Ini berbeda banget ya kayaknya ya, antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Oh iya. Ya. Yang pertama, sintaks. Masih ingat sintaks ya? Jadi sintaks itu kayak the arrangement of word in a sentence. Rule. Ya, sebenarnya sih agak mirip kalau di frase yang simple. Cuman ketika kita udah mulai berbicara tentang membuat pertanyaan atau kata sifat, frase-frase sifat, itu udah sangat berbeda. Contohnya pada jenis-jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris kan biasanya dimulai dengan penggunaan WH question, ya kan ya? Who, what, when, why, where, and how. Terus nanti kemudian di followed by verb. Ya, kata kerja kan ya? Iya, kata kerja. Terus kemudian subjek. Pokoknya ada aturannya gitu kan ya, aturannya. Nah, kalau di Indonesia kita nggak pakai WH question, tapi kita mulai dengan subjek. Contoh yang paling mendasar, I think, let me think first. Kenapa sih pindah? How to make another word here? No, that's not a thing. Okay. Oh no. How to make another word? Okay. For example, this is the example. Okay. I cannot handle this Skype for businesses. It's okay. Get it try. Okay, got it. So, what are you eating? I'm eating Indomie. That's an example.
My What you favorite. eating? Or are you eating? Pretty simple. Seperti saya bilang tadi ya, sintak dalam bahasa Inggris itu selalu diawali dengan menggunakan 5W 1H, double H question, atau pakai yes no question, pakai to be. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia selalu dimulai dengan subjek. Misalnya kamu makan apa? Simple thing. Saya tahu kalian paham semua, tapi paling nggak let's try to review or revise what we have need to learn. Terus kemudian apa lagi ya? Frase adjective, for example. Frase adjective itu contohnya red car. Mobil merah. Yes, exactly. Kan dibalik ya jadinya ya. Iya. Nah, ini maksud saya namanya sintak. Perbedaan sintak antara baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Oke? Oke. Kalau verb tense, ada yang mau mungkin you have semuanya lengkap, tapi kok ada berapa yang 2 kali masuk ya? Why? Paling dia ini pakai 2 double, sir, pakai laptop sama pakai HP, soalnya kalau pakai HP nggak ada PPT-nya. Oh gitu. Oke. Kenapa nggak pakai 1 aja? Kalau aku cuma pakai 1. Kadang suaranya itu, jadi aku pakai apa, headset kan gitu. Nggak apa. It's okay. Iya, It's okay. tahu aja. Kalau aku kan cuma pakai Laptopku bagus. Oh, laptop bagus. Oke, mau pakai bagus ya. Mau pakai laptop yang ini yang bagus. Laptop yang bagus ini berapa sih? Saya tuh lagi cari-cari laptop juga sih. I'm looking for something great, but not like really expensive. But I think Asus still the best one, right? Ya, Asus bagus. Iya, Asus the best one. Ya. Bagus, kadang mahal juga. Ya, harga 40 ribuan ya, kan? Iya, Wih. karena bagaimanapun yang buat juga manusia kan. Exactly. Oke, lanjut. Verb tense. Verb tense itu tenses kata kerja. Sebenarnya bahasa Indonesia itu is relatively easy to learn because it's simple grammar rules, right? Iya. Saya juga nggak. Bahasa Inggris lebih complicated. Benar. Ribet banget. Saya kan juga lagi project saya kan di sini mengajarkan membuat game untuk mengajarkan mahasiswa Taiwan untuk belajar bahasa Indonesia. Mahasiswa Taiwan dan mahasiswa Malaysia, karena di sini banyak mahasiswa Malaysia juga. Dan memang kadang mereka shock, that's really simple to understand the rule because English is more complicated karena kita tidak punya banyak rule dalam tenses, for example like bahasa Mandarin juga kayak gitu kan. Maksudnya nggak ada verb tense-nya, maksudnya kayak bahasa Indonesia aja sih. Benar. Makanya mungkin mereka sedikit interest untuk belajar, bukan sedikit, banyak interestnya belajar bahasa Indonesia. Karena kita menggunakan kalau bahasa Inggris punya 16 tenses, tahu ya. Iya. Sedangkan bahasa Indonesia tuh baik itu dari past tense, present maupun future situation itu pakai kata kerja yang sama, which is really good. So it's not impossible to master the structure of Indonesian language sebenarnya gitu. Nah, contoh yang paling pas I think kalau kita udah bicara tentang passive voice di passive voice, kalimat pasif dan kalimat sentence, for example like the last slice of cake was eaten by my mother. Itu kan pasif ya. Kalau di aktif juga sama seperti itu. Cuman kalau di bahasa Indonesia sama aja gitu, di transfernya sama aja. Hanya di ini biasanya ditambahin ini dimakan terus kita sedang makan. Nah, benar. Cuma ditambahin imbuhan. Imbuhan ya nggak sih? Iya, imbuhan. Jujur, imbuhan itu susah bagi orang Taiwanese. Karena di Mandarin nggak ada. Iya, nggak ada, jadi mereka agak susah. Di Mandarin kan ada 4 suara, 4 ini nada. Jadi kadang saya harus ngulang berapa kali, mereka harus belajar. Jadi harus ngulang berkali-kali tuh video pembelajarannya, terus nambahin banyak waktu diskusi untuk belajar tentang imbuhan itu, karena benar-benar
imbuhan kita tuh sangat luar biasa Iya, ajaib. banyak Sangat luar biasa ajaib. Apa aja lompat aja banyak banget kan, melompat, dilompati, dilompati, apa terlompat, belum apalah yang pokoknya. akhirat itu yang susik, yang insik, aduh. Nah, benar. Jadi agak challenging di sana sebenarnya. Terus next kita ada plural form. So plural form, Bentuk ya jamak, iya, beda. jamak atau kompleks. Kalau di Indonesia tuh simple karena banyakan plural form Nggak kita ada, itu nggak ada plural biasanya form lah kalau bahasa Indonesia. apa sih namanya? Bahasanya apa ya kalau diulang katanya ya? Pengulangan aja, misalnya Ya, buku-buku, benar. sepeda-sepeda, maksudnya, tapi Benar, itu kan nggak ada anak-anak. plural form kan Itu sebenarnya. juga plural form. Tapi Plural juga formnya, ada kalau bahasa Inggris kan ya, ada s, ada, maksudnya ditambahkan benar. is gitu. Terus ada juga yang namanya determinernya plural. Contohnya kayak lukisan. Ya, kita nggak bilang lukisan-lukisan, tapi banyak lukisan. Iya, iya, benar. Penonton, penonton-penonton, para Banyak penonton. penonton. Ah, So that's gitu. that's good. Nah, kalau di bahasa Inggris kan agak sedikit kompleks ya penggunaan s, is Kompleks, itu kan ada aturannya harus tuh lihat kapan katanya. kapan pakai s, kapan pakai is, right? So Iya. yeah, it's good. Atau mungkin kalau kita bilang child, children, person, people, cactus, cacti, data, datum. So basically those things sometimes confusing, but if you get to know, it's easier for you. Terus yang lain passive and active sentences yang sudah saya tulis juga di sini. So basically ini aja sih sebenarnya poinnya antara syntax, verb tense, plural form dan active passive sentence, perbedaan yang paling mendasar antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Oke. Nah, semuanya sudah di sini kecuali kayaknya yang baru saja menikah. Oh, he's just here. Happy Iya. wedding, happy Di wedding. Have a ditunda blessed wedding. honeymoonnya karena virus. Honeymoonnya nggak dilanjut dulu, Mbak Christina kan Cancel. ya? Cancel. Christina, right? Ya. Iya. Yeah, happy wedding for you. I hope you Thank have you, a sir. blessed, wonderful day, blessed, a wonderful marriage Amin. life. That will be wonderful. And you live Amen. together, right? In Taiwan with your husband. No. Oh, No, we She's a don't caregiver, but her husband is maybe work in the factory, so they couldn't live together every day. oh, I I see. think. Wow. Yeah. That's right. Well, that's the perks of being workers. I can say that. I mean, not only in Taiwan. I think most of couples also in our country usually they separated each other because of the Yeah. work. So just I try to think spread each indulge. other is better if you every day live together. Mhm. Many problem, Yeah, sure. maybe yeah. I didn't know that. Well, I cannot agree at this moment. For that thing. So Tergantung ya. you could try next Yeah, time. Not yeah. try. I mean, yeah. You maybe. Yeah, because Kan? Bukan, maksudnya karena belum pengalaman kan. oh, Belum kan tahu belum kan. pengalaman. Ya paling nggak tiap weekend bisa ketemu lah ya. Iya gitu. Iya. Malah justru kangen kan kalau terpisah. Iya, benar. Jadi masih Ibaratnya kayak pacaran gitu ya. Terus, Menabung rindu. Menabung rindu asik. Alright. Oke. Lanjut. malah Kita- seru kayak gitu. Iya, benar. Seru jadinya. Oke, sekarang kita coba kita coba langsung latihan ya. Jadi hari ini saya agak banyak sedikit latihan karena memang kalau terjemahan Iya, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu agak sedikit challenging because that's not our language. So akan banyak sekali perbedaan pandangan yang akan kita dapat nanti ketika latihan ini. Oke? Ini saya dapat dari salah satu berita setelah All England kemarin tentang Susu Santi. Susi Santi. Masih muda jadi. Masih muda ini waktu dia masih muda sih. Ini sama mantan pacarnya, Iya. iya, Ex-boyfriend. ex-boyfriend, and now to be husband, Alan Budi Kusuma. Artikel ini saya dapat di, I'm not sure, I think CNN or BBC. Kayaknya sih CNN Indonesia deh kayaknya. Jadi
kemarin kan ada beberapa ganda kita bagus. Ini tentang badminton. Jadi ganda putra kita bagus, ganda campuran kita bagus. Tapi kok yang Sri Kandi pemain badminton kita kok masih seperti itu Kurang. aja gitu kan. Masih. Belum ada generasi Kayaknya spiritnya lanjutan. udah beda sih. Spiritnya Benar. udah beda. Belum ada Iya. generasi lanjut dari Susanti ini Kalau gitu. generasi now itu kayaknya lebih ke gadget ininya. Exactly. Nggak apa sih gadget. Mereka juga bisa sekarang ada lomba-lomba e-sport Sosial kan. media kayak gitu kan. Iya. Tapi ya memang Indonesia lagi sulit melahirkan Susanti generasi baru. Jadi di sini beberapa slide di selanjutnya itu akan saya sedikit kupas tentang apa sih isi artikel dan kita akan coba untuk translate. Oke. Sama juga saya baru screenshot beberapa artikel di modul kalian. Nanti juga kita akan bahas di sini. Oke? Oke. Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai latihan untuk menerjemahkan dari bahasa India ya, Indonesia ke bahasa Inggris, itu make sure ini dulu 5 ini dulu yang kalian harus pahami. Tips triknya pertama adalah selalu gunakan kalimat-kalimat yang pendek aja ya, karena biasanya bahasa Inggris itu ketika bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris biasanya lebih pendek. Itu yang Kalau dari bahasa pengalaman Indonesia saya. biasanya satu kalimat kadang panjang banget. Benar itu Nggak ada bedanya. aturan Itu kan, yang nggak saya ada aturan. Iya, itu yang kadang-kadang saya pahami nggak gitu. ada aturan, nggak ada titik Benar. koma. Benar, karena biasanya it's really good idea to keep your thought process short and on point. Sangat bagus ketika kalian menerjemahkan Indonesia ke Inggris itu tetap short dan juga on point. Karena menggunakan bahasa yang panjang banget itu biasanya bikin confused. It might confuse pembaca kalian. Oke? Jadi sebaiknya dibikin short dan point aja. Be direct, simple as possible. Do not, just try to avoid giving a better idea or something else like that because you're translator, you're not a narrator, ya kan ya. Terus kemudian number 2, use language terminology. Apa sih language terminology itu? For example, like kalau dalam bahasa Inggris itu ada corpus. Pernah coba gunakan corpus? Belum pernah. Jadi corpus itu ada websitenya. Ada beberapa kampus di Amerika dan di Inggris itu pakai corpus, English corpus. English corpus itu kayak if you want to know some word dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara mereka menggunakannya, itu biasanya kita buka di corpus itu, website corpus. Nanti kita cek, oh ternyata kalau kita cari bahasa adapt, how to use adapt in their conversation, dalam berita dan segala macam, itu banyak contohnya di corpus itu. Gitu. Nah, jadi dia bukan translation, dia bukan terjemahan, bukan apa namanya, bukan dictionary, no. Tapi corpus itulah kumpulan kata dan penggunaannya dalam society, baik itu yang written maupun yang oral. Iya. Billion words. Iya, jadi kumpulan data dan itu dikumpulin. Jadi benar-benar corpus itu adalah mesin raksasa yang mengumpulkan kata-kata bahasa Inggris dan penggunaannya. Siapa yang pernah mengucapkan itu, dia gunakan gimana, dia tulis di situ. Tanggal segini, dia tulis itu, terus penggunaannya begini, adapt. Nanti kita paham, oh adapt itu ternyata dipakainya dengan struktur yang kayak gini. So, kalau kalian tertarik untuk meneliti tentang ini, bisa sebenarnya. Jadi kalian punya speech siapa, pidatonya siapa, terus kemudian kalian cari padanannya pas kalian masuk di corpus, oh ternyata padanannya seperti ini, itu bisa dijadikan artikel ilmiah atau penelitian terakhir kalian nanti. Corpus. Oke. Nah, penggunaan bahasa terminologi ini penting karena somehow terminology is a really good idea if you're not unsure of how to translate a certain words or sentence. Karena banyak sekali orang-orang yang, believe it or not, itu kadang nggak terlalu familiar dengan beberapa English terminology.
ya kan ya? Ya Bu, ya this is not our language, ya kan sih. Jadi ya sangat-sangat terminologi itu sangat penting. Jadi bukan hanya buka dictionary tapi juga buka korpus. So it will be completely viable. Oke? Jadi selama menerjemahkan, I don't mind, and setiap orang penerjemah itu sepertinya nggak masalah kalau kalian buka terjemahan, kalian buka dictionary, kalian buka korpus, kalian buka apa aja untuk itu supaya to make sure bahasa kalian, penerjemahan kalian itu nggak salah gitu loh. So it's okay actually. Ya. Next one, you need to adapt the language translation. Adapt here means that lihat situasi audiens kalian ya, seperti saya bilang kemarin. Terus kemudian, kalian pakai Ulan Translation kan ya, kalau mau terjemahkan? Iya. Iya, kemarin kan saya sempat bilang ada Merriam-Webster, ada Google Translator, which is not I do recommend for you. I don't actually recommend that Google Translate, tapi ya it's okay. Ada lain nggak translation online yang kalian punya? Ada cuma web Miriam itu kalau nyari ininya sinonim. Sinonim. Kalau translation yang online? Nggak punya. Nggak punya ya? Tapi selain Google Translator? I'm not sure ya. Ada nggak sih? Kalau yang lain nggak terlalu ini kali. Banyak errornya. Banyak errornya? Iya. Google Translate aja banyak error, apalagi yang mungkin yang masih Microsoft itu kayaknya punya translator juga sih sepertinya. Tapi saya nggak pernah coba sih Microsoft seperti apa. Aplikasinya ya, Sir? Iya, ada aplikasi Microsoft terjemahan juga. Ada. Cuma saya nggak pernah menggunakan. Bahkan di Word itu mereka menyediakan, cuma saya nggak pernah gunakan. Gitu. Ya, nanti kita coba cari tahu lagi online translator yang mungkin yang lebih bagus gitu. Karena saya agak kurang puas ya menggunakan Google ketika menerjemahkan bahasa Inggris ke Chinese maupun Chinese ke bahasa Inggris. Iya, kalau Chinese so hard. Ini error banyak dia. Error Kalau banyak Chinese banget, parah. errornya banyak banget daripada Indonesia. Nah, benar. Nah, karena itu error, jadi saya sempat bingung tuh kenapa kok bisa gini. Nah, ternyata saya Tapi kadang sebagian orang karena dia nggak terlalu paham membaca itu Mandarinya, mereka kadang bikin status apa pakai bahasa Mandarin. Padahal itu kalau dipelajari dengan sesungguhnya itu error. Error ya, benar ya. Jadi saya nggak ada artinya, tapi kadang-kadang mereka karena mereka nggak tahu, mereka mungkin dari Indonesia translate ke Mandarin terus di-upload jadi status, mereka nggak tahu, yang penting upload gitu. Tapi sebenarnya itu banyak kata-kata yang nggak pas ataupun huruf yang nggak And I tepat. just realized that. Dan saya baru sadar itu juga beberapa bulan yang kemarin gitu. Termasuk juga sebenarnya tentang simplified dengan traditional. I totally didn't have any idea before I come into Taiwan. I didn't have any idea about that. Tentang traditional and simplified Chinese, which is really amazing. Okay. The next one is format properly. Maksudnya format properly ini adalah like Formatnya yes, benar. proper formatting. Always understand tentang kalau sistemnya jurnal akademiknya akan kalian tulis dalam apa sih namanya karya ilmiah kalian itu harus menggunakan sistemnya namanya apa, American Psychology Association gitu kan. Itu apa itu adalah jenis format untuk penulisan akademik, untuk akademik yang fokusnya tentang ke humanities, kemanusiaan, bahasa, social science gitu loh. Kalau dia formatnya yang lain lagi ada beda lagi, misalnya tentang science itu beda lagi formatnya gitu. Format novel juga beda. Ada ininya khusus ya. Ada ininya khusus. Kayak penggunaan istilah apa juga beda-beda ya. Benar. Jadi format itu sangat proper. So you have to. Saya nggak tahu apakah diajarkan di salah satu mata kuliah kalian tentang menulis format yang baik dan benar sesuai dengan audiens atau gimana. I'm not sure. Tapi you have to learn that kind of format. Oke? Ya. Mari kita lanjut. Ayo kita latihan tentang Sususanti. Jadi Sususanti ini ada di slide ke-6 saya sampai slide terakhir semuanya tentang Sususanti dan kita akan coba untuk menerjemahkan. Oke? Saya tahu artikelnya tidak ada di buku kalian.
karena ternyata di buku kalian ada jawabannya. Iya. So, kita coba untuk menerjemahkan sesuai dengan ini sendiri. Oke? So, if you have a translator, kalian bisa menggunakannya dan mencoba. Kalau kalian tidak punya juga it's okay. Silakan menerjemahkan sesuai dengan kemampuan kalian, tapi saya akan mencoba untuk mengetikkan apa yang kalian sebutkan di sini. So, basically like I will not directly give you the translation karena mungkin perbedaan cara kita menerjemahkan masing-masing kan punya style masing-masing ya. Tapi kita akan coba diskusi dari frase per frase seperti apa sebaiknya terjemahannya dan seperti apa alternatif terjemahan yang lain. Iya. You know what I'm saying? Harus kayak gitu sih. Iya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan panjang banget kayak gini kan dia mau ngambil ininya susah, kadang-kadang mau Benar. nerjemahin bingung mau mulai dari mana karena kalimatnya panjang banget kan, satu kalimat aja 2 baris. Exactly. Ya, bisa ya, seperti itu ya. Ya, jadi kita coba di yang pertama dulu deh, yang ini. Nah, ada dengan mata berkaca-kaca, Susanti menatap bendera merah putih di arena Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol. Sikapnya takzim, sementara kedua tangannya erat memegang karangan bunga. Masih mungkin kalian pernah nonton di YouTube dan segala macam. Kalau saya suka nonton adegan ini karena emang sangat mengharu biru. The first gold medal. Ikut nangis kalau Iya. nonton. The first gold medal that we have in Olympics ya dari Susanti. So it's really awesome lah sampai sekarang. Mana sini? Sikapnya takzim apa ya? Taksim itu kayak orang apa ya namanya? Taksim itu is like dia tegap terus tidak taksim. How do I say? Bahkan bahasa Indonesia aja saya bingung. Iya, kadang bahasa Indonesia aja jarang yang dengar, maksudnya belum pernah dengar sebelumnya gitu kan. Iya, sikap taksim itu like berdiri Itu tegak. respect ya, respect. Yeah, respect. I think respect. I think something like status key. Berdiri tegak ya status key sama seems like wise. Tenang I mungkin ya, think so. tenang. Ya, terus tenang dan tidak ada ya tekun dan pokoknya takun gitu. Apa sih bahasanya? I'm not sure about that. ini dari Malay dia, bahasa Malay. Bahasa Malay ya? Oh, oke. Ini saya dapat dari CNN Indonesia loh. Artinya nih yang nulis orang Indonesia gitu, bukan orang Malaysia. Iya, enggak, maksudnya ada Tapi kata-kata. ada kok di KBBI. Ada ya? Oh, apa? Ada. Ada yang bisa baca nggak? Kalian ada yang baca lagi buka KBB? Mungkin bisa. Oke. Ini Apa artinya taksim? sama sih lebih ke lebih apa terlihat hormat dan sopan gitu. Oke. Wise, respect, sopan, in good manner. Oke. Thank you. Oke. Tapi emang jarang digunakan sih. Jarang digunakan. Iya. Jarang dengar. Tapi beritanya ini berita baru sih. Iya, maksudnya kadang mereka menulisnya itu menggunakan diksi yang mungkin orang jarang Lalu itu dengar, ya, tapi sastra gitu. Iya. maksudnya yang nggak biasa gitu. Mereka Biasa mungkin ya. pemilihan Ya, itunya I think diksinya so. emang I think so. sengaja cari yang ini. Supaya lebih indah aja Nggak bahasanya. biasa. Iya, lebih indah bahasanya. Oke, kita coba dengan mata berkaca-kaca. Susanti menatap bendera merah putih di arena Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol. Sikapnya taksim. Sementara kedua tangannya erat memegang karangan bunga. Mungkin ada yang mau coba bantu? Mau coba mulai? Harus minta bantuan Mbak Google. Oh, boleh. Silakan, boleh minta bantuan Mbak Google. Boleh, silakan. Kalau Saya nggak masalah. kalimatnya panjang banget. Iya. Saya nggak masalah deh kalau Mbak Google mau diminta bantuan. Harus pakai sesajen dulu. Sesajen. Kata-kata itu pakai listen I
Boleh nggak tuh? Hmm? Mata berkaca-kaca itu pakai instant eye. Berkilau menjadi. Oh no, I don't think so. Coba Purely mungkin. Ada yang bisa saya bisa ketikkan Tears terjemahan in kalian. her eyes. purely Tears in her eyes. Oke. Tears in her Ada with-nya, eyes. sir. Oke, with. Bukan with-nya di depan. Oh, ini dari Itu Google Google ya? Translator ya. Ini dari Google Translator ya. Iya. Gak apa. Supaya kita bisa lihat bagaimana sih Google Translator itu. With tears in her eyes, koma. Kalau Google Translate ini translate-nya harafiah banget. Gak apa. Apalagi? Tulis. With tears in her eyes. Susanti ya. Susi Santi. Oke. Mana tadi? Staring. Stared. Stared. Iya, stared Stared. at. Kalau menurut aku kok lebih itu ke Indonesian flag ya daripada red and white flag. Oke. Iyalah penting Ya karena kan dia perkata kan. Kalau Red and ini- white flag. Dia bilang gitu ya di sini ya. Iya. Di Google. Oh, di Google. Oke, nggak apa. Kita coba pakai Google dulu deh. Nanti kemudian kita coba untuk gimana cara, kalau saya sih gitu ya biasanya. Waktu Karena dia zaman dulu. perkata sih Iya, perkata. terjemahinnya. Kalau Google. Red and white flag. At the 1992 1992 Olympic Arena in Barcelona, Spain. Olympic Arena in Barcelona, Spain. Udah cukup situ dulu deh. Iya. Dia semuanya diterjemahin perkata. Barcelona, Spain. So Word that's by word. apa nih? Ya, Google. Okay. With tears in her eyes, Susanti stared at red and white flag at the 1992 Olympic Arena in Barcelona, Spain. Paham sih, saya paham sebenarnya maksudnya apa. Iya. Kalau I don't mind ini- with this translation. The translation is it's not totally incorrect, tapi tidak indah aja Not dibaca, bad, maksudnya gitu. bisa ya understandable. Yeah, understandable. Okay. If I were translator, I would go first. Kalau saya akan coba mulai dengan tahun. Nanti dulu atau tahun. No, I prefer to have tahun. Oh, in 1992. Mungkin agak saya tur di bawah aja kali ya supaya kelihatan. Oh ya. In 1992, Susanti look at the Indonesian flag. Referred to red and white. I will say like that. At the Indonesian flag. With tears in her eyes. On the big stage in Barcelona. It's simple. Saya nggak tahu kalau kalian, but I think this is my style. Berarti In ini terjemahan apa, Mbak Martija? Kenapa? Ini Kalau yang pakai- Google kan word for word. Word for word. Kalau ini Bebas. phrase, maksudnya bukan bebas sih, maksudnya dia bukan word by Ya, word. itu apa? Setia translation, phrase translation, lebih ke ininya. Ya, saya lebih suka daripada menggunakan stare, saya menggunakan look at. Karena emang itu bahasa frasenya lebih tepat menggunakan look at. Look at itu kayak, ya mata kamu hanya melihat ke sana gitu. Look at itu menatap gitu. Tidak, dia fokus menatap itu, tidak melihat yang lain. Menatap juga itu.
Iya, menatap. Oh iya, menatap juga ya artinya di atas. Iya, And then I maksudnya think, yeah, this is mine. What about you guys? Kalau kalian ada usul yang lain? Gak ada lah, follower aja. agree banget. Agree banget. Agree banget. Agree banget. Saya mau tanya, Sir. Itu udah paling aman deh, agree banget. Kenapa? Ada yang tanya tadi. Ada yang Kan tanya. di Tuton itu contohnya seperti ini, Sir. Terus ada dia itu mengartikan ke dalam bahasa Inggrisnya itu diubah dari paragrafnya itu antara kalimatnya dari paragraf 1 diambil beberapa kalimat, terus kalimat berikutnya diambil dari paragraf kedua, terus di mix gitu, Sir. Itu boleh nggak sih seperti itu? Saya boleh tahu nggak dia di Tuton itu menerjemahkan apa? Dia Novel, dari Indonesia, bukan artikel, dia berita atau apa? berita dari majalah apa ya tadi aku baca. Tapi dia itu tidak secara runtun seperti yang ada iya, seperti di dalam bahasa Indonesia, tapi dia di bahasa Inggrisnya itu diacak seperti itu. Oh, I see. Iya. Intinya tapi sama sih. Intinya keseluruhan. sama. Intinya sama. Cuman dia Intinya sama, tapi iya, dia jumping kayak gitu, Sir. Ada sih, mungkin ada beberapa orang style seperti itu ya. Iya, tadi saya itu bingung kok. Ada berapa yang kalimatnya nggak style sama. seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak merubah makna, tidak merubah sama as long ya as meaningnya, tapi dia mencoba untuk menambah estetika, ya why not sebenarnya. iya, mungkin dia Tapi- supaya ini kali ya, nggak ketahuan dia ini terlalu sama persis kayak bahasa Indonesia kali. Well, Oke. kalau translation harusnya sih disamakan persis ya, karena kan namanya kita menerjemahkan kata-kata orang lain, we have to make sure that kata orang lain itu tersampaikan dengan baik. Jadi bukan kata kita yang disampaikan, tapi kata dia yang tersampaikan dengan baik. You know what I'm saying, right? Iya. Artinya, if I were him atau her, saya akan mencoba membuat, kalau mau seperti itu, saya akan lebih prefer untuk menggunakannya dalam novel. Oh, Iya, karena dalam novel Nggak ada basically aturan. untuk ya bukan dalam aturan sih, tapi Lebih bebas, maksudnya lebih Iya, nggak lebih bebas. formal. Karena kan namanya kita novel itu kan untuk entertaining. Entertaining yang benar-benar entertaining gitu loh. So I don't think it's not okay gitu loh kalau misalnya kita pakai itu di novel. Cuman kalau misalnya dalam berita seperti ini, I'm not sure kalau itu bisa dilakukan, but maybe itu adalah salah satu stylenya beliau untuk menerjemahkan, so it's okay. Karena kan tiap orang kan punya style Iya. masing-masing ya. Iya Iya. sih, nggak bisa di ini juga. Iya, benar-benar. Dan stylenya itu yang membuat mungkin beliau dapat job sebagai translator dan segala macam, because some people like his Gayanya style. beda dari yang Iya, lain. some people like his style. Karena kan di Indonesia ada perhimpunan penerjemah ya. Ada perhimpunan Ada. penerjemah. Benar, kalau misalnya beliau dan orang-orang translator di Indonesia itu punya qualification on that, so it seems that ya he's a good translator gitu loh. So don't mind. Itu sebenarnya nggak masalah. iya, tapi Cuma- agak bingung kok. Iya. Kalimat. Iya, kok jumping ke sini ke situ. Iya. Kalau saya kan lebih suka, kalau style saya kan lebih suka menggunakannya dalam novel, bukan ke berita seperti yang sekarang. Kalau untuk jumping gitu. Tapi kadang juga saya bukan penerjemah ya. Saya hanya guru bahasa. So I'm not translator actually. Yeah, but I would love to do that kalau di novel, karena novel kita butuh gaya bahasa, Kreativitas ya banget. kreativitas dan gaya bahasa yang membuat kita lebih tertarik untuk baca itu. Karena kan buku itu kita beli gitu. But it's okay. Everyone has different style, and by having him di Tuton Online dan having me di sekarang, we have a different style. So you have enriched your own knowledge on that and make your own style by yourself. Okay? That's alright. Kita lanjut ya. Terima kasih. Tapi siapa tadi yang bertanya itu? Yunita Sari. Oh, Yunita Sari. Oke, terima kasih Yunita atas pertanyaannya, dan I hope it works for you and for all of us.
Terus lanjut kita ke sikapnya Taksim. Nah, saya mau penasaran tuh bahasa bahasa Inggrisnya Taksim apa di Google Translator? Oh iya, Taksim apa ya? Tadi coba Apa lihat. tuh dia tulis apa? Hah? Referent. Oh, referent. Ya. Oh, Referent itu referent. kayak referat gitu ya? Kayak Ya, gini. referent. Her attitude was different, dia tulisnya ya. Referent kayak gini, referent. REVERENT. Oh, referent. Oh, thank you. Referent itu bukannya pendeta ya? Ya sih? Emang pendeta referent? I don't know, but I Pendeta think bukannya- referent is a kind of word. Bahasa itu hanya untuk bahasa-bahasa pendeta dan lain sih yang saya Ini tahu. kalau yang terhormat, untuk orang-orang yang terhormat. Iya, reverend itu kayak hanya untuk orang-orang ya pendeta-pendeta dan lain-lain itu kan terhormat ya, reverend. Mungkin salah paham Mbak Google. Gak apa. Iya, reverend itu saya sering itu dengar kalau reverend itu untuk orang-orang ekspresi kayak gitu ya? ekspresi orang-orang ya untuk berdoa, untuk orang-orang ini yang punya ilmu agama yang cukup dalam. Ya, it's okay. Reverend itu terus dia bilang apa lagi Mbak Google? Attitude, maksudnya her Oh, attitude. reverend, her attitude is reverend, gitu ya. Iya. Oh, I see. Her attitude was, karena kan ini past. Oh, sorry. Her attitude was reverent. Ini gimana sih caranya untuk supaya you can see my... Oh God. I can see actually, You can see? ya. Tapi nggak ini sih. Tapi karena emang tertumpuk dengan Iya. How to make it tidak tertumpuk? I don't know. Okay, forget it. Namanya masih baru ya. Maaf ya Mbak. Dipakai warna merah aja sir Oh, itunya. pakai warna merah. tutor How do yang you lain say? juga Biar kayak gini kelihatan. kok, asal coret-coret aja, maksudnya supaya ini sih ya, But how to make it red? I don't know. color, Oh iya, it's color, but I'm not pakai sure cat, yet. cat Oh, pakai rumah. cat. Like this? Ya, Yes. Oh, Yeah. okay. Oh no. Red is better. Kalau kuning kurang, Yeah. kurang. Her attitude mencolok. was reverent. Sementara kedua tangannya erat memegang karangan bunga. Ya gitulah ya bahasanya ya. Sekarang kalau bahasa saya, I would say she held, karena yang megang kan ya, ya. ya kan ya. She held red tightly. Tulisannya tightly nih. Tightly. Tightly itu kayak erat gitu loh. Iya. Kayaknya tulisan saya salah deh. Verb itu kan, tightly. Ya. Kayaknya tulisan saya salah deh. Tightly. Ya. She held Fred tightly in his hand. Her. Oh, sorry. In her hand. And daripada pakai referen yang sangat okay. What about if I say and was serious? Serious? Yeah, I think it's simple because it's news. I mean, the news is for everyone, not for someone who's really smart to use reference. Karena menurut saya Ini bahasanya general ya. iya, Maksudnya- bahasa general karena kan yang baca bukan hanya untuk orang-orang yang pinter, bukan hanya orang-orang yang punya level akademik yang maksudnya jauh orang gitu. level apapun bisa membaca. Exactly. Jadi menurutku lebih bagus kayaknya pakai instead of saying Taksim, ya udah pakai bahasa serius aja. She held red tightly in her hand and was serious. What do you think? Mungkin ada terjemahan yang lain. But I think for me that's Soalnya the kalau di sini style. kan respect, menghormati kan. Or you can also say that like that. Was serious and respectful. Respectful. Why not?
Respectful. Kayaknya cocok sih. Lebih cocok respectful ya? Iya. Yeah. That's a good idea. Was serious or respectful instead. It's better. So that's how we translate it. Yay, good luck. No. No, good luck for your next job. Satu kalimat aja ribet ya. Oh God, ribet. Aduh, Satu ribet ini. kalimat aja ribet. Pensiun cepat deh. Iya, pensiun cepat. Oke. Terus kalimat yang itu sudah, so I think it's better to put over here. So we have done it here, and now we go to this part. Beberapa menit sebelumnya, ia mengalahkan pemain Korea Selatan Bang So-hyun di babak final tunggal putri 5-11, 11-5, 11-3. Kemenangannya mengantarkan Susi meraih medali emas yang terkalung di lehernya. Ini bukan sembarang medali emas. This is like the very first Indonesian contingent in the history of Olympics, the biggest or the massive sport event worldwide. Susi deserve to grab the gold medal. She is the best single player in his era or in her era. Kita coba di beberapa menit sebelumnya. Ini aja deh. Mungkin kalian bisa ketik, boleh. Yang tidak bisa ngomong bisa diketik. It's okay, it's up to you. Yang bisa yang tidak mute boleh dicoba untuk menerjemahkan juga. Don't worry. Why you move? Oh my god. Oke. Ayo kita mulai. Ada yang bisa membantu saya menerjemahkan beberapa menit sebelumnya ia mengalahkan pemain Korea Bang So-hyun di babak final. Di babak final tunggal putri 5-11, 11-5, 11-3. Boleh pakai a few minutes before nggak, sir? Boleh, I like it. Few minutes before. Di mengalahkan bisa pakai beat. Si beat A few minutes earlier, boleh nggak? boleh. Lebih bagus earlier sih sebenarnya. Apa kita bisa bikin dalam bentuk before or earlier. Si beat. Korean player. Oke, Korean player karena ribet ya kalau tulis namanya ya. Udah kita tahu aja namanya segitu gitu. Korean player. Bang So-hyun. Korean player. Final tunggal itu gimana? Bang So-hyun. Ini kan ya? Iya. In the Final. In the single final. yeah, in the single Ada putrinya itu di mana itu diletakkannya? Woman single. in the woman single. Very good. Woman single final match. Iya. Ya. Ya dengan angka itu, dengan skor itu. Iya. Yeah, that's good.
Coba kalau saya tidak masalah dengan women single final match itu, I think itu udah bagus. Coba mungkin yang akan saya terima kasih siapa tadi yang memberikan saya bantuan ini? I don't know who you are. Campur Yang aduk. mana, Step? Yang ini tadi yang membantu saya untuk menuliskan. Semuanya sih, Step. Semuanya menyumbang satu Oke, kata. menyumbangkan. Thank you Karena everyone. sama-sama menyumbang. Sama-sama menyumbang. Karena kalau sendirian berat, kalau di rame-rame jadi ringan. Nah, kalau di bagian ini ada hal yang kalian harus make sure. Karena ini udah pakai tenses nih. Nah, ini ribetnya bahasa Inggrisnya ada tensesnya. Iya. Iya, karena dia Si few beat minutes. kayaknya udah past tense, adalah beat it kalau nggak. Tapi dia bilang few minutes before, artinya ini kira-kira nggak bisa dibilang simple past yang biasa gitu loh. Nggak bisa dibilang si beat yang bentuk lampu biasa doang. Tapi has been, has yang been, ini bukan. si has, Berarti ini yang si has, peristiwa yang udah berlalu berapa menit. ya, Jadi pakai pakai has been. has been. No, kalau has been kan artinya masih berlangsung sampai Oh, sekarang. masih Karena kan Ada ini kan udah cerita lampau ya. Head. Yes, Had. bener. Had. si had Ya, di Iya, kalau dia ini had, Be- artinya ini harus pakai verb 3. verb 3 Beaten. itu beaten. She had beaten. Karena kenapa kita pakai had beaten nggak pakai bentuk lampau yang biasa? Ya wes ada ininya. Few minutes before earlier. Karena dia menceritakan sesuatu yang di satu kurung waktu yang singkat, tapi terjadi pada saat itu dan punya waktu yang ya ada jeda waktunya, so we have to say had beaten. Nah, benar. Tapi saya sedikit mencoba untuk mungkin kasih beberapa ini ya, satu opsi lagi selain pakai few minutes before atau earlier. I would love to say just minutes earlier. Ya, kenapa pakai just? Karena kan Just juga kalau dalam arti hanya beberapa iya, menit. hanya berapa. iya. Karena kan just itu kan biasanya selalu bareng dengan perfect. Maksudnya barusan gitu, Iya, maksudnya kayak iya, ini, kayak perfect kan, barusan. perfect tense kan biasanya kalau kalian belajar bahasa Inggris awal dulu kan grammar, kalau pakai perfect tense biasanya kita pakai just. Oh, I have just watched movie. Oh, I have just having my dinner, for example like that. Selalu ada kata just yang baru saja terjadi atau menandakan waktu yang ya sebelumnya gitu loh. So it's better to say just minutes earlier. That's my own translator. Instead of saying few minutes before atau few minutes earlier. But Okay, you guys, not perfect. I'm not perfect. God is perfect. Wih, No one perfect itu ya. perfect. Maksudnya di perfect. antara kita Nobody you are perfect. you are No. best. Yeah, Wow. well, it's not actually, but I think that's my idea. It's better to say just minutes earlier. Tapi juga I don't blame, I don't say that your translator is wrong. Mbah Google juga nggak salah karena menurut saya bagus juga sih pakai few minutes before earlier. Because again, yang baca adalah orang-orang dari semua kalangan. Iya. Artikel berita, right? Jadi it's okay. Kayaknya seru ya jadi translator ya. Puyeng. Harus punya kelompok. Cuma sendirian bisa, aja iya. ini harusnya. Gak bisa kerja sendiri emang kalau translator. You have to edit it, Iya. edit it, Makanya edit dia it, punya edit it. perhimpunan kan bisa Perhimpunan. saling ini berbagi ide. Iya. Oke. Terus kemenangan yang mengantarkan Susi meraih medali emas yang terlihat di kalung lehernya. Ini susah ini, Sir. Kemenangan. The victory. Aha. The victory. Kemenangan. Send bukan ya, menghantarkan. Mhm. Dan Susi to reach goal. Golden medali ya? Atau bring ya, bring her. Maksudnya membawa dia ke Send her. send ya. Ya, send her to the victory. Send her. Kok aneh ya bahasanya? Iya, kayaknya apa aneh ya.
It's better to say the winning. The winning. The winning, kemenangan. Ya. The winning. Apa ya? Dan Kalau kata terjemahan apa? Kalau kata Google Translator apa? Kalau saya nggak buka apa-apa, sudah saja fokus di laptop saya doang. Saya belum buka, ntar. I don't open anything. Victory terus Triumph juga ada, sir. Hah? Triumph. Oh, the triumph. 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 Yeah, I know the word of triumph. The triumph. Yeah, it's okay. Much better. Cuma mengantarkan itu loh, deliver kayak Uber Eats. Deliver kan kayak Gojek mengantarkan makanan. Iya kayak deliver kayak Uber Eats jadinya. Deliver. Kalau di ini dia nggak di ini, dia ini kayak membawa dia lead, tapi dia bahasa yang Yeah, I pasternya, think lead. so. That's a good idea. Has led her, Iya. right? Led. Has led Yeah. her Let her to earn, get the to medal, earn gold atau medal. to grab Grab. medal. Thank you. Has led her to. Oh, bukan has. Oh, has because sekarang kan. Oh iya. Has led her to earn her grab gold medal. Reflected. On her neck. Meraih apa tadi grab? Ya, grab itu kayak Kayak merebut ya? merebut, meraih. Grab. Earn itu mendapatkan. Reflected on her neck. Yeah. The winning or the triumph has led her to earn atau to grab gold medal reflected on her neck. Well, that's good. Or any ideas? Itu aja lah. Itu aja. Very agree. Agree to disagree. Agree to disagree. Nggak berani bilang disagree. Oh, bisa dong. I'm just a Iya, tutor. maksudnya wah, daripada pusing. Aduh, Iya. harus Kita pusing. pilih pakai jalur aman aja, sir. Harus pusing. Karena kalau Tapi nggak kayaknya emang pusing, udah pas ya kan? Emang kalau nggak pusing nggak digaji nanti sama ininya, sama publishingnya. kalau jadi penerjemah kan harus pusing. aku memang. kerja yang lain aja deh. Oke. Ya, memang saya nggak pernah mau terima kerjaan terjemahan nih. Ribet. Gajinya ini ya. Maksudnya bener-bener harus Mm-mm. hard working baru. Per lembar sih. Ya, saya tahu tuh menerjemahkan artikel ilmiah di Indonesia tuh dibayarnya per lembar. Jadi kalau artikelnya 10 lembar, selembarnya berapa gitu ya dibayarnya berapa. Terus kemarin tuh saya sempat ketemu sama anak Selembar 1 NTU. juta. Kalau di Indonesia, I don't think so. Tergantung Iya. kualifikasi orangnya. Tergantung itunya apa kali. Maksudnya dokumen penting atau apa. Exactly. Kalau di saya kemarin ketemu sama ada cewek dari NTU, dia lagi ambil S2 linguistik di NTU gitu. Sempat I discuss about terus dia ngapain sekarang? Oh, she just a freelance of translator or interpreter dan something like that. Terus dia bilang, ya sempat nanya lah berapa sebenarnya kalau per jam kalau jadi interpreter. Aku nggak nanya penerjemah tapi interpreter, penerjemah oral gitu kan. Iya. Penerjemah oral, how much that probably she could get as an interpreter and a freelancer. And she said to me, I can support my tuition fee in my school. Bilang artinya kan mahal ya artinya ya. Iya. Kalau dia bisa Lumayan kan support, untuk pendapatan ini tambahan. iya, kalau dia bisa support tuition fee, dia bisa support biaya S2-nya di NTU. Berarti lumayan. NTU yang harganya mungkin satu semester 50 ribuan atau 60 ribuan, which is 60 great. sekitaran. Ya, sekitar 60 ribuan ya artinya bagus.
itu. Cuman dia nggak mau bilang how much per hour gitu. But I think Sangat it's sensitif ya kalau masalah uang kan sensitif. yeah, but I think it's maybe more than 800 per hour, I think so, or probably 1,000 per hour, probably. I would say that. Wow, Karena amazing. guru-guru bahasa Inggris sendiri, Mbak, di sini itu kalau jadi guru bahasa Inggris, that you have qualification, you can get 800 to 1,000 per hour. So I think that's that maybe itu udah Itu kayaknya standarnya standarnya. segitu. Iya, standarnya masih gitu. Soalnya bos saya dia ngambil guru les untuk keponakannya 1 jam 1.200. Nah, ya kan? Iya, iya. Itu ya 1 Dan jam itu loh ya. dan itu ini kan Kita itu private gaji kan? 1 hari, dia 1 Oh, jam. itu kalau private kan? Kalau kita Iya private, misalnya iya maksudnya private. kalau kita misalnya gabung di lembaga-lembaga bahasa dan segala macam tuh karena kelas kan ya jadinya bayarnya juga ini biasanya 800 sampai 1.000. Oh, oke. Ya, tergantung 800 juga udah kualifikasi. tinggi. Kalau udah fokus belajar itu kalau belajar bahasa Inggris murni yang cuman belajar bahasa Inggris saja. Tapi kalau misalnya udah tentang TOEFL atau IELTS yang lebih high dibanding TOEFL itu udah 1.000-an ke atas per hour. Exactly. Well, that's great. It's a good money, right? Iya. It's a good money. Cepet kaya itu kalau banyak job. Cepet kaya kalau banyak, tapi kalau tinggal di Taipei nggak cepet kaya, Mbak. Oh iya, biayanya mahal juga ya. Mahal juga Biaya- gitu. Oh my God, biaya Taipei is hidup so mahal. expensive. I don't know why Karena di kota. di kota. Kalau di Shinju mungkin mendingan. Yeah, I love Hsinchu actually. Or maybe Kaohsiung juga lebih murah ya. Oh iya, Kaohsiung lebih murah lagi. Kampung kan. Semuanya murmer. Bukannya kota besar ya, Mbak, Kaohsiung ya? Enggak, maksudnya kan ada yang daerah-daerah pelosoknya. Oh gitu. Iya kan? Oh oke. Tapi kalau kok kita lagi ngomongin gitu ya. Tapi kalau misalnya Intermezzo lah. no, because Kalau enggak, I'm a itu new, yang kayak- yeah, I'm the new one here, so I don't know exactly the living cost for each cities kan di Taiwan. Yang saya tahu karena saya tinggal di Taoyuan, saya tinggal di Chongli, ya lebih murah dibanding Taipei. Kalau Taipei tuh ya saya udah sangat sanggup tinggal di Taipei. Taipei udah paling mahal. Chonglinya mana, Sir? Apa? Chonglinya di mana? Oh enak di Kaohsiung apa murah? Ya kan padahal kota besar kan ya Kaohsiungnya. Iya, saya Kaohsiungnya Chonglinya- kalau yang kota besarnya, tapi kalau mayoritasnya kan daerah itu kampung, sawah-sawah I see. itu kan sayur-sayur apa kan dari daerah sana. Sayur-sayur. Pintar Yang kita 60 NT kenyang, wasa pengen pindah ke Kaohsiung kalau gitu. Di Shinju masih ada Pentang 50 NT, masih Iya. ada Shinju. Kenyang nggak, Mbak? Kalau perut saya ya kenyang. Oh, kenyang. Kalau perut saya kayaknya Kenyang. saya perlu tambahan deh biasanya. Berarti 2 porsi. Ada porsi. Iya. Well, saya kan di Chongli karena saya kuliah di Chongli gitu. Di NCU. Jadi ya Lebih kalau dekat lah. kalau di sekitar kampus sih mungkin masih murah, tapi namanya sometimes we look for the best food dan segala macam yang nggak ada kalau cuma 60 NT. Iya. Yang enak itu ya hanya Kalau sekedar mau untuk steak memenuhi ya. perut doang ya 60 NT itu ya Kalau oke makan lah steak ya, gitu. jangan. Iya. Kalau untuk cari yang lesat, yang delicious ya sekali dua kali ya I don't think I can get for 60 NT. I have to Nggak ada. spend at least 150 or 200 as well gitu. Iya. Iya sih. Something Cuman again, like that. it's better. I think Kaohsiung is much better. Ya. Tapi jauh. Jauh. Nanti saya kalau kendaraan ongkosnya juga berat. Mm-mm. Benar sekali. Bisa 2.000 Sayang dong ya. Sama aja. Karena kemarin tuh saya dapat Berat ya, tawar, ongkos. ya, I got actually the Sama aja di offer Kaohsiung from, berat saya tuh dia, kan kemarin 3.000 pengen, balik. saya kan sekarang lagi lanjut S2 di NCU, terus kemudian kemarin tuh sempat, kayaknya kampus-kampus Kaohsiung kayaknya lebih menarik ya gitu. And I got the offer kan untuk ke Kaohsiung di apa sih Chongsang Dashue. But I don't think setelah kemudian saya pikir Chongsang Dashue is good. Apalagi pemandangannya kan langsung pantai gitu. Kayaknya tiap hari tuh kuliah sambil liburan. I feel like that. Tapi panas loh di sana. Oh Panas. really? Iya, daerahnya lebih Panas-panasnya di Taiwan kayaknya lebih panas Kalimantan deh, Mbak. Oh, iya. Berarti Iya, besar. sure. Sebenarnya udah Kalimantan yang paling summer di panas sini ya. belum? Oh, belum. Why? What happening in belum. summer? Nah, tahu nih, buat menikmati panas Really? dingin. Panasnya panas. Panas itu like what?
Panas Nggak ada ya, angin. Panasnya panas gerah Kalimantan. gitu, Kayak Seth. panas Kalimantan nanti kalau musim panas di sini. Panas. Oh, really? Oke. Kalau di Indonesia kan panasnya tuh ada udara dari pohon-pohon gitu, ada Di sini angin. nggak ada. Kalau di sini itu lebih Panasnya naonnya nyemit ya. ngaheap, ngaheap teh Panasnya naon? tuh kering gitu ya? Lembab, bukan. Oh, panasnya Jadi lembab. badannya jadi lengket. Oh, Kayak Iya. kayak seluruh tubuh kulitnya jadi lengket. Aduh, That's ngeri bad. dah Bukan pokoknya. jauh dari kita. I cannot Panasnya itu kayak imagine. dipanggang kayak panggangan aja. Apalagi kalau daerah kota kayak Taipei kayaknya panas banget deh. Hsinchu Really? masih mending. Iya. Iya, Apalagi di Hsinchu Taipei, masih. Sir. panas Oke. Now I have to. Saking Jadi kita harus nggak Kalau nggak punya AC kayaknya udah deh siap-siap. Pingsan. Mandi panasnya keringat. pol kata Alfi. Iya. Nggak bisa Wow. tidur. I have to be ready on that. Kau sih panas ya? Oh, oke. Oke, let's see. Semoga saya bisa bertahan. Cayo. Ayo. Let's see. Kalau menurut saya Semangat. sih, saya kan pernah tinggal di Jogja dan I think Jogja walaupun musim lagi panas banget, saya lebih suka Jogja gitu. Adem banget. Iya, iya. Makanya saya lebih suka tinggal di Jogja dibanding Kalimantan gitu. Nggak gerak aja Kalimantan berkeringat. panas. Paling Oke, panas oke, di oke. Indonesia tuh. Asik. Kita akan coba nanti pengalamannya. Oke. Tidur aja berkeringat loh. Ingat. Really? Iya. That's bad. Very scary summer, I think. And the temperature is high, like 38 or 40. 40 derajat nggak Maybe sih? 35 Ya sama aja dong ya. something. But the feeling is like a 40. Iya, sama Oh, tapi rasanya I see. beda. Dia ada ini, ada standarnya misalnya 35 derajat tapi feel like 40. Dia Ah. rasanya like kadang telur aja ditaruh di itu mateng. Buset. Taruh di tanah. Iya, Agak Wah. Oke. Let's see. Dan itu lagi kalau pas nggak punya musim. AC ini Itu pas kita lagi puasa kan ya? Puasaannya, kok nggak salah ya? ya pokoknya antara bulan 6 ke atas itu Oh. udah panas deh, panas banget. Artinya udah selesai puasa kayaknya tuh. Jadi nggak apa-apa. Sampai bulan 9 itu masih panas. Oke. Thank you for the good information. I need to prepare myself. Probably saya harus banyak beli celana pendek sekarang. Iya. Kita sekarang pakai kipas angin mini itu yang bisa dibawa Aduh, kemana-mana. nggak itu. ngaruh. Aduh, nggak ngaruh kayaknya. Nggak, saya nggak ada Kipas banyak angin yang pokoknya. gede banget ini aja. Saya- Yang harga 6.000 iya. nggak ngaruh loh, masih panas. Pokoknya saya nggak akan jalan-jalan. Saya ngadem aja di kampus. Oh iya, kalau kampus ada AC gratis ya. Iya. Oke. Well, thank you for the great information, guys. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Sekarang kita pusing lagi yuk. Di mana sekarang kita? We are in the. Ini bukan. Oh, ini bukan. sis. Ini Iya, bukan ini bukan sembarang medali sembarang. emas. Wow, bahasanya ini banget ya. Tapi sebenarnya bahasa Ini Iya. bukan sembarang. it's not just a gold medal. Bahasanya simple sih. Pindah-pindah mulu sini. Not just a gold. It is not a gold medal, Not just just a gold medal. Ya kan ya? Ini bukan Iya. sembarang medali emas. Sir, saya punya ide gimana kalau sernya menerjemahkan ini di text box. Bisa nggak? Textbook Biar nggak itu. tumpuk-tumpuk. Oh, di sini maksudnya di chat. Itu yang chat Iya. bisa. Oh, Iya, thank you, chat thank box. you. Ya. Oke. Thank you. Ya, itu kan lebih gampang. Lebih It's jelas. not just a gold medal. Ini adalah medali emas pertama kontingen Indonesia dalam sejarah kekejuaraan umum. Aduh, ribet ah. Ribet ini. Kontingen ini. Ini It skip aja. is First, it's the first, This yes. is the Yeah, first yeah. It is gold the medal. first gold. It is the Gold first medal. gold medalist, I think. Ya. Gold ini medalist. Karena kan udah gold medalist kontingen apa tuh? Kontingen. in kayaknya kita nggak perlu pakai kontingen kali ya. Langsung aja in Indonesian history. Indonesian history. Ya kan ya? Iya. Karena kan emang Indonesia doang gitu ya. Kontingen Indonesian history. Indonesia's history. keikutsertaan di Olimpiade. To compete. Pakai bahasa compete tadi. To compete in the words in Olympic, Olimpik bahasa Inggrisnya Olimpik. in the Olympic, the world
The words biggest biggest sport event. The word biggest sporting event. Biggest sporting event. Okay, that's all. Okay. The biggest word. The word biggest sporting event. It is not just a gold medal. It is the first gold medalist in Indonesia history to compete in Olympic. The world's biggest sporting event. Yeah, I think it's perfect. Yeah, and I'm proud myself now because I can translate it. Great. I am proud of myself. Yeah. Apa coba? Oke. Susi, ada bisa terjemahkan? Susi layak menyabet medali emas? Susi deserve. Yeah, Susi deserve the gold. Deserve. Deserve the gold medal. Betul. Susi deserve the gold medal. Udah aja kali ya. She is the best player. She is the best single woman single player Oh, Player Era. in her her era. Okay, good. Ya, seperti itu. I think it's better. Terus, sejak 1990 hingga sekarang, since 1918 mhm, nggak ada yang bisa menyamai. mhm. No, No one no one. cannot. Since 1918 until now. Iya ya. Atau iya. kalau Kalau saya sih dibuka lebih suka, until now kayaknya. kalau saya lebih suka bilangnya from 1980 to this day. Coba bagus gini. Okay. Indah kata-katanya. Ya, from 1980 to this day. Tidak ada itu apa ya? No one. Maksudnya No one, tidak- yes. No one. Gak ada No satupun one orang yang No one no can one can menyamai itu apa? match. Ya nggak sih? Match. No one can match. Match melawan kan ya? Melawan. Matching kan menyamai. Matching nih baju kita. Oh, matching. Matching nih baju kita gitu. Susi achievement Susi achievement in all England. in all England. Ini simpelnya sih. No one can match Susi's achievement in all England. Alright. Or maybe you can also say nothing can compare. No one can compare. In all England. That will be great as well. Nothing can compare Susi's achievement in all England. That will be great as well. You can choose, and you can use both, I would say. Okay. Well, that's the first paragraph, actually. Wah, kayaknya We did it. satu paragraf aja hampir 1 jam. 2 jam ya. Padahal orang banyak ya. Hard. Banyak ya. It's too hard. It is too hard. Tapi artikel biasa kan ya? Iya sih, Karena artikelnya. belum terbiasa justru. Karena biasa itu. Biasanya kalau kalian kesusahan menerjemahkan bahasa Indonesia bahasa Inggris itu apanya yang bikin susah? What makes you Mungkin feel grammarnya selama ini? ya. Selama ini. Grammarnya, maksudnya menentukan ininya. Menentukan grammarnya, Itu strukturnya. kan Iya, strukturnya. Karena vocabulary yang cocok buat Kosakata itu. yang cocok. Kalau kosakata yang cocok ya kamu bisa cari di Merriam-Webster. Kalau grammarnya memang tidak ada sih kecuali memang harus paham ya kalau grammar. iya, Tensis kan belajar dari udah berapa puluh tahun yang lalu, tapi tetap aja kayaknya nggak bisa nggak bisa automatically without thinking. Really? Saya itu Susah bingit. Terlalu complicated. I don't know how you learn actually grammar. Cuman saya tuh nggak pernah belajar grammar. Dulu waktu saya kuliah emang juga dipaksa belajar grammar yang pakai rumus. Ada rumusnya sebenarnya, cuman Ada kalau rumusnya. udah pas lihat udah berlalu udah lupa lagi. Tapi kemudian I change my mind ketika saya
mengabdi di sekolah gitu kan, saya selalu refleksi tentang diri saya dulu waktu sekolah. Ketika saya nggak suka grammar, saya masuk fakultas bahasa Inggris karena saya nggak suka menghitung dan saya nggak suka rumus. And somehow dan ketika saya tahu kalau dosen-dosen saya dan juga di pendidikan kita di S1 itu kasih rumus, saya langsung benci lagi gitu jadinya. Iya. Iya kan? Bener sih, karena nggak suka rumus. Makanya kan saya nggak suka rumus, makanya saya ambil bahasa gitu. Kok Iya, malah saya sama. dikasih Kayak rumus matematika nggak suka menghitung-hitung rumus-rumus puyeng. So I do reflect myself pas jadi guru di SMA, saya kemudian refleksi untuk tidak pernah menggunakan rumus itu di kelas. Jadi kalau saya ngajar grammar itu, I don't teach the student the Format. terms. Exactly, yes, I agree with you, Alfie. Saya nggak kasih dia rumus, tapi saya kasih banyak kata-kata yang mereka tinggal nyusun sendiri, you know. So it's like jumble words. Jadi ada beberapa susunan kata. Coba kamu susun. Susun jadi apa? Susun kalau itu sudah terjadi, for example. Susun kalau itu sudah belum terjadi. Itu akan terjadi dan segala macam. So make them understand. Oh, maksudnya ini. Oh, maksudnya ini. So I don't give them the pattern, but I need them to make it the good sentence dengan kemauan mereka sendiri atau dengan kemampuan mereka sendiri. So jadi saya kalau ngajar nggak pernah ngasih grammar sebenarnya karena saya sendiri nggak suka grammar. Iya, grammar emang bener-bener paling kayaknya gimana ya, nggak bisa gitu, padahal udah dari SMP udah belajar kan. Bahkan kalau lagi ngajarin orang TOEFL, for example, kan ada bagian strukturnya kun ya. Struktur TOEFL itu kan ada bagian struktur 40 nomor. Itu saya nggak ngasih rumus, oh ini karena begini, karena subjek tambah verb tambah ini. Tapi saya bilangin aja kalau ini tuh ada kata kerja. Kata kerja itu kan tiap kalimat harus ada. Kalau nggak ada verbnya, ya kalimatnya salah, example gitu. Jadi harus. Tapi kan bukannya harus membedakan kayak had, has been, kayak. Iya, tapi saya tidak menjelaskan habis have itu harus pakai been, harus pakai to be verb 3 for example. Jadi I never say that terms gitu loh. I don't want to use that term like verb 3 lah, verb habis to be harus inilah segala macam, but I try to make them know the words by giving why we use this because it's happening at this moment, why we have this because that's it. Berarti Ya lebih ke applicated gitu sih menurut saya. Jadi langsung ingat secara tidak langsung. Langsung praktek bikin kalimat. So I always think my mind. Jadi kalau lagi belajar grammar, always think your mind that grammar kalimat itu adalah kalimat yang pasti punya verb gitu loh. Kalau nggak ada verbnya, so it's wrong. Terus ada verbnya, so if you find the verb, you find. If you don't find the verb, you get mistake on that. So find it the verb. Itu aja sih. Kalau itu pokoknya poinnya sih kalau bikin kalimat itu harus ada kata kerja. Kunci bahasa Inggris emang harus ada verb. Ada verb gitu. So there's some of tricks of that. Ada beberapa trik sebenarnya. Jadi saya nggak pernah ngajarin orang grammar karena saya sendiri nggak suka ngajarin orang grammar yang pakai rumus gitu. I don't like it. Apalagi kalau udah pakai yang bahasa kayak, oh ini kata ketiga tunggal, ini kata keempat tunggal. Iya, itu udah puyeng itu. I don't know how to Kata even ganti me apa, gitu. kata I don't even know how to explain that things. Kata ketiga tunggal, kata pertama, kata ini, aduh, that's kata ganti, horrible. kata apa. Kata ganti dan anything like that. So it's really horrible. Again, grammar, right? The challenge is grammar. Iya. Kalau masalah grammar nggak ada hal lain sih selain harus banyak baca sih memang. Sama latihan bikin kalimat sih Iya, sebenarnya. latihan bikin kalimat. Kalau saya supermaster aja pasti jawabannya kayak gitu. Buat saya kan dia master di kuliah di Amerika, dia jawabannya cuma kayak gitu aja. Kalau ditanya gimana supaya Inggris kita bagus, sering latihan bikin kalimat apa? Ya itu jawabannya, berapa orang ditanya jawabannya itu aja. Iya. Saya juga gitu sih. Latihannya bikin kalimat terus. Kalau perlu dihafal justru katanya. Dihafal kalimat ini, hafal aja. Oh jadi kita tahu strukturnya, lama-lama tahu udah lama-lama bisa kata dia kan. And you have to get used to it and that things. Iya, makanya itu sih. So
nggak ada hal yang lain selain yang harus dihafal. Ya sama lah kalau kita belajar bahasa baru ya, you have to remember all the words, all the verbs, all Sama the sebenarnya. Oh ya, Sir mau nanya, ada rekomendasi nggak buat apa sih kamus collocation gitu? Kan kadang ada kata yang gabungan itu yang collocation, ada nggak rekomendasi kayak kamus atau seharusnya cari di mana kayak gitu? ya tadi sih corpus itu, Mbak. Course Apa? Corpus. course ada tadi aku cari Google yang Ntar saya- million of words, maksudnya kumpulan miliaran Saya kata. coba ini ya, saya coba kirim ini corpus. Corpus tadi aku udah Let me search. saya suka buka ini Oke. corpus. Jadi kan ada kata nih, right? Ada kata, misalnya kayak compare. Carilah compare. Kita mau cari lokasinya. Atau apa sih yang sering digabung dengan compare? Bisa dicek di corpus. Oh, ternyata compare itu bisa digabung dengan compare with, compare to. Ya nggak? Kayak gitu kan bahasanya ya? Yang Iya, iya, nah benar. gitu. Nah, itu Tadi- dapat dicek di corpus itu. Jadi corpus itu untuk mengetahui kata ini digunakan di kalimat seperti apa, disambung dengan kalimat kata seperti apa dan segala macam, itu contohnya banyak di corpus. Karena corpus itu kumpulan tulisan-tulisan dari novel, dari artikel berita, dari oral pidatonya seseorang, itu digabung semuanya di corpus dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Benar-benar jutaan kata di situ. Kumpulannya itu. Jadi kita bisa paham, oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Oh, ternyata dipakainya di gini. Ternyata itu bagus banget dipakai untuk analisa bahasa. Ya, bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Okay, thank you Yeah. for your You're welcome. So you can use corpus. Saya suka pakai ini dulu waktu ngajar di SMA. Kebetulan kan di SMA saya ngajar 2 jenis bahasa Inggris. Bahasa Inggris kurikulum Indonesia yang fokusnya grammar, you know lah ya. Iya. sama bahasa Inggris yang memang fokusnya ke linguistik karena Cambridge system gitu, pakai kurikulum Cambridge. Ya biasanya kurikulum Cambridge itu dia belajarnya lebih kepada analyzing linguistically gitu loh. Nah, saya suka pakai corpus ini untuk analisa satu artikel kanak-kanak, terus mereka diskusi dan lain-lain. So pakai corpus ini. It's good. Nanti coba cari YouTube-nya aja gimana cara menggunakan corpus ini gitu. Ada ini banyak banget kalimat-kalimat. Iya kan, banyak. Nah, Iya. kita juga bisa mengecek tuh kalian mau cari apa, kolokwial, kalian mau cari antonim, kalian mau cari apa, you can use this one, corpus. Mau cari di chartnya berapa juta kata yang masuk di situ dan segala macam, itu semua di corpus. Oke? Okay, thank you. Okay, you're for welcome. your recommendation. Yes, namanya Koka. American English dia. Iya, you're welcome Rianti. Lanjut ya. Kita sampai di mana ya tadi? Saya mulai lupa. Oh ini 3 tahun sebelum Olimpiade Barcelona. 3 years before Barcelona Olympic. Itu Google Translate. Oh iya. Oh, jangan Barcelona Olympic, nggak enak. 3 years before Barcelona Games, ya kan ya? Iya nggak sih? Olimpiade, Olympic in Barcelona. Ya, Olympics in Barcelona atau Barcelona. Karena kayaknya nggak enak kalau pakai Barcelona Olympic. Barcelona Games is better. It's better to have Barcelona. She brought karena bring udah ini. Yeah, she brought or she led also. That will be great. Led. Siapa? Led itu lah LED. Yeah, LED. Indonesia Lead kan. to Kalau win ini Sudirman. Champion. Piala bukan? Ya, Sudirman Cup. Ini kalau turnamen beregu antar negara itu World
mix tournament? I think so. World Mixed Group Tournament. Ya, pernah dengar Pilu Sudirman kan ya, Mbak? Dulu suka nonton, cuma sekarang udah nggak pernah nonton sejak di Taiwan. Sejak di Taiwan ya, karena di Taiwan sukanya baseball jadinya. Kalau Taiwan iya, Oh nomor pernah, satu Rianti pernah baseball. nonton Sudirman Cup, oke. Ya kan, cuma baseball doang kan yang putar di sini. Iya, sepak bola aja nggak ada. Iya itu sepak bola Permainan aja. macam apa itu? Nggak ada, Mbak. Saya nggak, kami ini di kampus nggak punya lapangan sepak bola, Mbak. Basket, kalau di Taiwan itu di taman itu adanya basket. Basket, iya kan ya. Basket. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Jadi yang main sepak bola di sini tuh paling mahasiswa Indonesia, Vietnam gitu ya. Emang raja-raja Iya. gila-gila bola gitu. Oke. Kalau Taiwan kayaknya enggak deh. No, I don't think so. But actually they have a good player in badminton. You know what? Tahu Kalau nggak? badminton iya. Tahu yang nggak? Mereka punya atlet bagus loh di badminton. Badminton Tunggal- iya, punya dia. Tunggal putrinya mereka tuh nomor 1, nomor 2 nggak sih di Kemarin menang dunia? itu yang cewek. Satu di dunia itu. Ya, Tsai Su-ying, oke, that's the name. Tsai Su-ying, terus yang cowok juga Cho Masuk di Tien-chen koran itu itu juga langsung. bagus gitu ya. Tapi ya memang mereka lebih senang kalau yang menang itu baseball gitu. Tapi biasanya kalau Tsai badminton Su-ying, kayaknya Rianti ini ya pecinta badminton. dia penonton ini Cho langganan. Tien-chen, oke. Memang pecinta banget nih. Ada juga tuh yang double sekarang lagi bagus tuh bukan mix double. Mix double juga lagi bagus. Yang cowok-cowok yang Tanya ke dia aja tuh, dia tahu. ganda putra juga bagus tuh gitu. Ya banyak lah pokoknya. I mean one of the best in the world gitu loh Taiwan. Cuma itu tadi baseball is more rigid for the Iya. people. Oke. Secara perorangan, ia juga tampil yang terbaik di Piala Dunia di Guangzhou. Guangzhou. I don't know how to Guangzhou, misspell China. it this one. Guangzhou. 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 Okay. Guangzhou. China. Setahun setelah Olimpiade, ia menyabet emas di kejuaraan dunia di Birmingham, Inggris. Terus kemudian 1994, ia berperan besar mengantar Indonesia meraih Piala Uber. Wah, udah lama nih nggak punya Uber. Lambang Supermasi Kekuatan Bergu Putri. Prestasi yang ulangi pada 96 di Oling. Oh, itu udah cukup ya. Itu dulu deh. Secara perorangan. Personal. Individual. Mhm. Individually bukan secara perorangan. Secara perorangan dia tampil. Kayaknya nggak usah diterjemahkan kali ya secara perorangan itu ya. Langsung iya, Iya. Langsung she si. also She apa ya bahasanya bagusnya ya? she performance tampil. Oh, she played her bass. Best Yeah, performance. she played her bass. She played her best in the World Cup. Guangzhou. Atau boleh juga ditambahkan individually if you want to. She played her play best individually. Nah, individually. individually. Iya. Ya kayaknya bagus deh individually. Jadi tambahkan. Terus, Mhm. can you hear my voice? Yeah, I can hear your voice. Tumben. Rianti ya? Alhamdulillah. Who is that, Rianti? I'm in Indonesia, so Oh, Mulai di putus-putus dia. Indonesia. Suaranya kayak di I'm Udah putus-putus lu, diem baik. dia diam kamu. Rianti ini Rianti ya? Iya. Iya. Oh, Rianti di Dia di Indonesia. Indonesia. karena corona. Kalau malam Rianti, kalau siang Rianto. Sir. Rianti. Tinggal di mana Mbak Rianti di Indonesia? di bola. Kira-kira ngomong
di hutan. Di hutan. Dia kan pendaki. Di Kalau gunung gitu, dia. kalau gitu tetangga saya dong di hutan Kalimantan. Dia pendaki soalnya Oh, pasti di pendaki. gunung dia tinggalnya. Well, welcome Rianti. Oh, probably because you interest in Thank- badminton, that's why you inform a lot today. Langsung putus-putus no Ya. suaranya. Kamu Karena lebih baik diam langsung. Gak usah ngomong. karena ini kan kita lagi bahas badminton nih, jadi kayaknya Rianti lagi Iya, dia on greget, fire, greget greget banget, gitu. iya, greget. Kalau ngikut, pengennya ngomong. Kayaknya ngomong jadinya Karena itu bidangnya dia. bidangnya dia. Boleh, Kalau boleh nanti kita bisa banget, nggak tahu. ketik aja Rianti kalau misalnya ada hal yang baru yang you want to tell, you want to inform us about badminton. Iya, ada bulu tangkis di mana lagi nih? Ya, Iya lagi. gitu. Tapi kayaknya nggak ada bulu tangkis sekarang nih pada Corona. lagi pada corona semua jadi nggak ada yang berani. Olimpiade jadi dibatalin. Iya dibatalin sih. Ya Berani olimpiadanya sih, batalin. Olimpiade jadinya pindah ke tahun depan Mbak. Iya. Iya 2021 Yang gitu. itu ya. Mudah-mudahan Sayang sih, udah gitu. semuanya udah aman. Ya, saya sih semoga Juli udah selesai lah atau Juni udah selesai lah. Iya, mudah-mudahan nih pulang. sebelum. I want to go home. Kita nggak Oh, kuat juga di sini setiap hari di rumah bosan. Exactly. kalau musim panas mungkin virusnya mulai berkurang kali. Enggak. Panas Indonesia, banget kan? Tidak takut gimana. Nah, Taiwan kan panas banget, panasnya panas cetar. tapi Indonesia panas-panas gitu tetap aja Mbak. Iya, nggak ngaruh tahu. Nggak ngaruh ya? Iya. Gimana dong? Cepet-cepet Gimana nih. dong ya? Aduh. Bilangin Mengurangi mengurangi jatah jalan-jalan masalahnya nih. Udah bikin OTW soalnya. Exactly. I really want to go somewhere because the farthest place I've been visited it's only Sinchu, Mbak. Wow. That's the farthest place to the south gitu loh. Abis Sinchu. Maybe next time you should go to Kaohsiung or Iya. Pingtung. Ini aja kemarin kan habis spring break, right? Dan kemudian beberapa mahasiswa tuh kan jalan-jalan sampai ke selatan gitu. Pas balik ditanyain, kalian dari mana aja? Kalian habis di sini, habis ini. Karena ternyata setelah spring break kemarin banyak yang positif banyak yang baru positif. Terus kemudian kayak CDC itu ngirimin informasi ke kampus-kampus. Mahasiswanya ngapain aja selama boleh. spring break. Oh, Karena mereka kasih list daerah wisata mana aja yang mahasiswa pernah datangin, terus mereka minta informasi nama data mahasiswa itu yang jalan-jalan pas spring break kemarin. Oh. Dan banyak yang besar di selatan gitu loh. Jadi oh my god, that's scary. Iya. Iya, karena saya baru Bukannya tahu. apa sih, dia paling nyebelinnya itu gampang banget menular kan. Exactly. Dan Jadi ternyata I kasihan just yang also ini. found out that even though we have a NHI, the National Insurance, right? But I think we still need to spend some sort of money kalau misalnya we get Yeah, infected. sure, of Ya course. kan? Karena kan nggak semuanya di cover oleh NHI gitu. Insurance. Yeah, insurance. So I am a student. I cannot cover my own insurance. It's really exhausting and exhilarating. So just stay at home. I will at just school. stay at school. I don't go In anywhere. dorm. Yeah, stay at dorm and Stay spend. inside. Yeah, don't go outside. Okay. Terus kemana kita? So she achieves Si menyabet. Si uh, grab. Grab. Tapi tadi udah pakai Grab deh. Kayaknya nggak enak kalau pakai lagi. Berarti pakai Uber biar cepet. Iya. Atau Gojek. Oh, what about if we say she fought? Fault? Yeah, fought for It's gold. fault. Kata Fought. bentuk lampaunya fight. Oh, menyabet. Oh. Yeah, for gold at the World Championship. Kalau Google Translate dia salah paham. Kalau menyabet kayak memukul gitu. Mencambuk. Mencambuk slash. Mencambuk. Iya. menyambut Yeah. itu kayak mendapatkan kan, Sir? Dia salah Iya, paham. benar. Memperoleh. Kayaknya bagus kalau boleh she pakai fought get for gold. Soalnya Boleh sih boleh. She fought for gold at the World Championship, I think, in Birmingham, England. Terus kemudian ia berperan besar mengantarkan bisa meraih Piala Uber. I think I would say in 19
in 1994. 94. She played major role, peran besar ya? Iya, peran Iya, besar, peran not big besar. role, in winning Uber Cup. Uber Cup for Indonesia. for Indonesia. Pepek. Breng 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 breng. Pernah nonton di Taipei, Pernah nonton di Taipei? Stadion Taipei. Wah, seru Oh, banget kayaknya tuh. penontonnya yang dari Indonesia paling ramai, yang Rame, Taiwan ya. diem semua. Oh, ini nih gara-gara badminton ya keluar suara nih. Terus saya pengen tuh, Biasa Nanti- kemana aja nih? saya pengen tuh Biasa kalau bulan ada Juni Agustus. ada kalau Taipei di Open ya. Iya, Iya tuh. Juni aduh. Agustus biasa. Ya. Juli Semoga kalau nggak Agustus. semoga nggak cancel, tapi kayaknya cancel deh kayaknya. Indonesia Iya. Open aja cancel. Iya, Wah, sayang ya. Tapi lumayan kan, teriak gitu. lumayan. Iya. Melampiaskan ini. Datang ke itu cuma mau teriak. Yang seru kan sebenarnya ini penontonnya yang seru gitu loh. Iya. Ha, Kan over. ha. Nanti maksudnya aku mau Indonesia itu over, lah, ya. mau nonton Over. buat lihat Iya. penonton. Kalau Pemainnya penonton kan Taiwan, Penontonnya nonton. kalau penonton Taiwan sama penonton China kan paling cuma Kalem. cayo, Iya, cayo, udah kalem. selesai. Cuma gitu doang. Kalau Indonesia kan banyak lagunya, banyak ininya, Iya, bawa bendera. bawa bendera lah, Oh. Banyak yel-yelnya. banyak yel-yelnya gitu kan, jadi seru gitu. Aduh. Tapi dicoret-coret mukanya. I miss that moment. Ya, kayaknya sih paling seru Bukan emang Deadpool. ini sih. Paling seru emang di Jakarta Miss sih Ayu. nonton. Paling seru di Jakarta nontonnya. Lebih Banyak seru ya. di Taipei, Sir. Soalnya Oh, really? yang lain diem kan. Di luar negeri. Oke. That's good. I wish I could Okay, go there. next. I wish I could go there. You must go there. I have to go setelah Corona go away. Now again, kemana kita? next. Oh, Uber. So Uber Cup. is Lambang. oh ya, Lambang Uber karena kan supremasi lama kekuatan. supremasi kargo. Jadi aku kayaknya pakai Uber lagi deh. Uber is Uber is a symbol. The symbol. Oh iya, lima. It's a symbol of the supremacy. Supremacy. Uh, Supremacy. Power yeah. supremacy. woman group. Woman group. yeah. Of the Woman group supremacy player. woman group Player. in badminton, I think. Karena kan nggak semua orang tahu ya. Iya. Nggak sih? It's a symbol of supremacy woman group in badminton. Prestasi yang ia ulangi pada 1996. Prestasi. Achievement, an achievement The achievement. which that aja deh. That she repeated in 1996. Yeah, I think so. Repeated in 1996. Ini suaranya Amo ya. He has won 4 championship All all England. England, In All England. in all England. The older badminton Yeah. championship. The oldest, the oldest Yeah. badminton, the Badminton oldest and the championship. most prestigious. The oldest, Paling bergengsi, the most. Populer. yang menang Populer ini kah? ganda putra nih, ganda campuran, prestigious. Prestigious badminton Bergengsi. tournament Prestigious. In the world. in the world. Okay, she has won 4 championship in all England, the oldest and the most prestigious badminton tournaments in the world.
4 times. 4 times. 4 Wow. kali. 4 kali dan Berarti- belum pernah ada lagi kayak gitu. That's Bergengsi. yeah, Apa sih bergengsi. tadi sama Prestigious. Prestigious. prestigious? Oh. Prestigious badminton. The most prestigious badminton tournaments in the world. Prestigious. Okay. God, we just spent 2 slides by 1 1 hour. jam. Yes. Karena ini sambil iklan kan, ada iklannya juga kan. Oh, ada iklannya. Iklan apa Iklannya aja? paling lama. Iklan sabun, iklan sampo. God. That's Kalau nggak terlalu monoton nanti mhm. ini Mhm. ngantuk. Oke. Tapi saya juga pengen bahas sebenarnya di buku itu loh. Boleh. Buku kan ini. Ini udah jam berapa? 10. Udah mau jam 11 aja nih. Coba saya boleh buka nggak bukunya? Saya udah scan masalahnya tadi itu. Bentar. Boleh. Yang mana halaman berapa? 4.3. Present desktop. Saya present desktop aja deh ya. Ya. Oke, dan saya lagi presenting my desktop because I need you to lihat nggak desktop saya? Loading. Oh, masih loading. Udah. Ada ya? Tadi ada. Oh, ada tadi ya. Oke, saya buka lagi deh. Nah, ini saya udah scan tuh, udah saya siapin tuh. Namun Sama berapa dia? ini source language ini saya coba cek lagi ya. Ini halaman berapa ya source language ini ya? Halaman. Ini Oh iya. di modul 4. 4.3. Ini di modul 4. Di modul 4 itu Paragraf kedua. di paragraf ya di 4.6. Ya. Mm-mm. Ternyata juga ini bentuknya kayak olimpiade juga sih, ceritanya tentang olimpiade juga. So masih related sih. Koni ya. KONI. Bahasa Inggrisnya KONI apa ya? National apa sih, Komite Olahraga Nasional ya? Indonesian National Sport Committee. I think so. Kayaknya ya. Indonesian National Sport Committee. Koni pusat. Indonesian National Sport Committee. Yes, you got it. Yeah, can we just make it very short moment? I know we're dalam waktu 15 menit ke depan kita akan menyelesaikan kelas kita, but I really want to also talk about the book. Maybe we can find something new through the book. Dan juga kalian boleh melanjutkan translate yang ada di slide juga, is okay. I don't mind. Silahkan kalian menggunakan itu juga. But I would like to also to talk about the book. We don't have much time to read again the paragraph, but if you need the time to read, it's okay. Silakan dibaca dulu. Akan lebih mudah karena bahasanya bahasa Indonesia, jadi bisa langsung dipahami dalam satu kali baca. Yeah. Take your time to read. Okay? Okay. Okay. TV-nya.地方加水好不好？
senyum. We're reading a book, reading article. Okay, all right. We only have a very short time, guys. I'm sorry. Can we proceed? Let's proceed, shall we? Silakan dibuka di source. Kalian juga bisa lihat di sini source of language paragraf 2. Ada tulisan namun yang mestinya disambut bukan saja meraih medali, melainkan seluruh atlet meskipun sebagian besar gagal. Namun peran mereka juga tidak kecil. Selama di sana mereka telah memperlihatkan solidaritas satu sama lain, saling bahu-bahu, berikan dukungan, berpartisipasi aktif, menjaga keharmonisan hubungan agar tidak mengganggu konsentrasi atlet yang akan berjuang. Well, actually you can find the translation in the back then on the book, which is great. The translation is really perfect, I have to say that. Cuman ada hal yang saya ingin jelaskan di situ tentang translation yang tadi yang dalam buku itu. Pertama, if you can see your book, yang translation yang tas keduanya itu ada di halaman 4.11. Ya, 4.11. 4.11 itu dia udah kasih paragraf 2, terus model translationnya seperti apa. Ini peran bisa pakai role ya? Iya, role. Semua peran tuh sepertinya role deh. Terus, I like the word of towards. Saya paling suka bahasa towards di sana. During the Olympics, they show solidarity towards each other. Jadi toward itu, I always use towards di semua bahasa. Ya, Menghubungkan gitu. Menghubungkan. Di semua bahasa formal yang saya gunakan, saya selalu gunakan towards, no matter how. Terus kemudian I also love the idea of using although. Although kadang biasanya kita nggak pakai kalau orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris itu kadang dia nggak pakai although. Padahal although itu adalah bahasa Inggris British yang sering dipakai oleh orang-orang British gitu. So basically this translation is a good. Kenapa? Karena benar dia menerjemahkan dengan menggunakan register yang bagus, which is great. Cuman ada the point is although many of them failed, their role was not small. I don't think it's a good translation in that way. Although many of them failed, the role was not small. Yeah, I think ada bahasa lain selain small nggak sih yang harus digunakan di sana. Jadi menurut saya ya walaupun it's good, it's perfect, small but I kurang think cocok kan. Small mungkin untuk barang ya kecil. iya benar. Kalau ini kan namun peran mereka juga tidak kecil. I don't think kita menerjemahkan pakai bahasa yang kecil juga kayak gini. Mungkin little. Well, little also is kecil actually. Kecil. Cuman I think it's bukan small tapi significant. It's better. The role was significant, namun peran mereka juga tidak kecil gitu. Their role was significant gitu loh. Although many of them failed, their role was significant. Nah, itu lebih apa ya? Lebih bahasa menurut saya lebih formal dan lebih akademik. No, bukan akademik. Tapi lebih apa sih bahasanya? Lebih sopan, lebih kece. Lebih kece semua bahasa lebih kece. Lebih halus. Ya, lebih halus, benar lebih halus dibanding kita bilang small nggak atau kasar, little, ya gitu, kan? nggak kasar, benar. Nah, itu sih, tapi yang saya paling suka bahasa Stuart dengan although ini. That's a good point. Yang karena dulu saya waktu S1 suka lomba debat, jadi saya suka pakai bahasa toward gitu loh. Gitu. Jadi bahasa toward itu saya ikut debat presiden. Wah, saya nggak suka politik, tapi saya suka lomba debat dulu waktu S1. Jadi ikut lomba turnamen debat antar mahasiswa, antar kampus, antar regional segala macam lah gitu. Gitu. Jadi ya bahasa toward ini yang saya suka pakai. Oke? Dan selebihnya you can check by yourself. I'm really sorry guys. I think I spend a lot of time
focusing in only 1 or 2 slides. I hope we can get much better in the next time. But at this moment, thank you very much for joining the class again. Sekali lagi, sebelum kita tutup, ayo kita review lagi apa yang tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, bahwa when you translate bahasa Indonesia ke Inggris, the first thing you need to make sure adalah make it simple, bold, to the point. Jangan bertele-tele, ya kan ya? Bahasa Indonesia bertele-tele. Kalau kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya harus bertele-tele karena orang kita suka bertele-tele. tapi kalau Indonesia kata-katanya bertele-tele kan? Iya, tapi kalau Indonesia ke Inggris, make it short, make it to the point. Because I think you have to also understand the audience, siapa audiensnya. Karena kita lagi baca artikel yang semua orang bisa baca, so try to make it simple as you could, gitu ya. Dan terus, I know grammar is always be the burden thing that you have to face all the time. Yeah. But the more time you practice, the more time you practice, the merrier skill you're going to get. Ya kan ya? So I think my suggestion to learn about grammar, do not learn the rumus, because rumus is rumus itu adalah yang paling saya benci, dan I think also you most hatred. I think try to understand kenapa bahasa itu dipakai di sini, kenapa kata itu dipakai di sini, dan lain-lain. I think it's better to learn English like that and other languages as well. And don't forget about the homework. I'll see you again next week. And then I hope that we can, dan selesai tentang sport, and we're going to have another topic tentang translation. During this week, if you have any question, just shoot me out. Silakan kalian email saya ke personal message ataupun kemanapun itu. Just let me know something, and I'll see you again, guys, next week. Okay? Okay. Alright. Yes. Thank you very much for today, and thank you khususnya untuk Rianti nih ya. Terima kasih ya sudah bergabung. Iya. Karena kayaknya senang banget tumbang dia hidup. Dia hidup gara-gara badminton. Alright. I'll see you again, everyone. Next. Yeah, you're welcome, Rianti. Thank you. I'll see you again next week. Bye bye. Have a nice day. Good and good night, everyone. Nice sleep. Bye. Bye.